Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Anda tergabung bersama kami dalam Bisnis Bali News edisi hari ini Selasa 5 Mei 2020. Nah, pemirsa, dalam pandemi COVID-19 di Bali, ekspor sejumlah produk masih berjalan ke sejumlah negara. Kondisi ini mampu memberikan harapan di tengah banyaknya negara yang menutup pintu terhadap masuknya produk dari luar akibat meluasnya pandemi COVID-19. Untuk membahas kondisi ini, kami telah terhubung dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bapak Adi Nugroho. Sudah tersambungkah? Om Swastiastu, selamat malam Pak Adi. Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam Pak Adi. Pak Adi sehat? Alhamdulillah, Astungkara. Iya, baik. Masih di rumah saja Pak Adi? Iya. Baik, Pak Adi. Iya, ya. Baik Pak Adi, kali ini kita akan berbagi informasi bersama dengan masyarakat di Bali tentunya Pak Adi ya. Baik Pak Adi, dalam 3 bulan terakhir di mana adanya pandemi COVID-19 ini membuat sejumlah negara tentunya menutup diri terhadap masuknya produk dari luar Pak Adi ya. Kira-kira nih Pak Adi, bagaimana dengan kondisi ekspor Bali Pak Adi? Oh iya, dalam catatan kami ekspor barang dari Bali ke luar negeri dalam bulan Januari, Februari, dan Maret 2020 secara agregat terlihat ada penurunan besarnya 9,28%. Baik. Dari tahun yang lalu, Januari, Februari, Maret 156 juta dolar Amerika, sekarang 141,52 juta dolar Amerika. Jadi turun 9,28%. Jadi memang agaknya ada pengaruh yang sudah dirasakan dalam ekspor dari barang dari Bali. Baik, penurunannya secara sedikit signifikan seperti itu Pak Adi, karena sudah mulai merasakan dampaknya Pak Adi, meskipun belum sangat-sangat menurun sekali seperti itu Pak Adi ya? Iya, memang kita juga menyadari bersama bahwa dalam Januari, Februari, Maret itu kan pengaruh dari wabah sedang bergerak, mulai dari yang relatif ringan sampai kemudian meningkat menjadi semakin berat di bulan Maret dan masih nambah lagi di bulan April ini nanti. Semoga ini tidak berlanjut terus seperti itu Pak Adi ya. Semoga segera menurun kembali dan normal kembali. Baik, baik. Nah ini Pak Adi, kalau boleh kita tahu nih Pak Adi, produk-produk yang masih menjadi andalan dalam ekspor kita Pak Adi, dan negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor kita Pak Adi? Iya, dalam beberapa periode kami mengamati bahwa barang yang menjadi komoditas utama ekspor Bali ke luar negeri itu kurangnya saya sebut 5 adalah pertama ikan dan udang, kode HS-nya 03, kemudian pakaian jadi bukan rajutan dengan kode HS 62, kemudian yang ketiga perhiasan permata kode HS 71, dan kelompok kayu, barang dari kayu kode HS 44, dan kemudian yang kelima perabot penerangan rumah kode HS 94. Itu adalah 5 komoditas yang sering kali muncul sebagai komoditas utama ekspor Bali ke luar negeri. Sementara mitra dagang penerima ekspor barang dari Bali di luar negeri yang pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua Singapura, yang ketiga Jepang, yang keempat Australia, dan yang kelima Tiongkok. Terutama ini Tiongkok yang biasanya di urutan yang atas, tapi kali ini dia agak di bawah tapi masih masuk dalam 5 besar. Itu barangkali gambaran komoditas dan negara mitra dagang utama Bali dalam kaitan menerima barang ekspor dari Bali. Oke, baik. Kemudian Pak Adi, ini pada saat kita proses ekspor import kita di Bali bersama dengan negara-negara lain nih Pak Adi, kendala-kendalanya yang menjadi kendala tentu pasti banyak sekali Pak Adi ya? Iya, barangkali salah satu yang mempengaruhi atau dipertimbangkan oleh para pelaku usaha yang mengekspor barang dari Bali atau dari manapun, pertama adalah permintaan pasar. Oke, baik. Kemudian berbagai dukungan sarana prasarana termasuk kemudahan perizinan dan sebagainya. Oke, dukungan sarana prasarana barangkali sudah established ya, sudah mapan selama ini. Tinggal faktor utamanya adalah faktor permintaan.
Dan salah satu yang mungkin terganggu atau terpengaruh oleh suasana pandemi ini adalah permintaan. Ketika masyarakat pergerakannya berkurang, maka konsumsinya berkurang, maka kemudian mengurangi permintaan, dan karenanya mungkin ini menjadi bagian yang akhirnya menjadikan ekspor Bali dalam 3 bulan kemarin menurun dalam besaran 9,28%. Baik. Kemudian untuk pemenuhan dari permintaan itu sendiri, Pak Adi, kita masih bisa untuk memenuhi, Pak Adi? Ya, kembali, ini kan problemnya adalah permintaan yang mungkin menurun karena pergerakan masyarakat yang berkurang, sehingga bukan yang pertama dirasa adalah masalah pada permintaan. Produksi menjadi tidak bisa terjual karena permintaan berkurang. Setelah para pengusaha merasa produksinya tidak bisa terjual, membuat mereka mengurangi produksinya. Jadi problem pemenuhan barangkali sampai dengan saat ini belum terasa. Yang terasa adalah problem kesulitan menjual karena berkurangnya permintaan. Tetapi problem ini juga tidak mustahil akan diikuti dengan problem kesulitan memenuhi ketika banyak pelaku usaha yang semula kesulitan menjual, kemudian mengurangi atau menghentikan produksi, dan di belakang hari ada permintaan yang kembali atau meningkat, ketika itulah problem pemenuhan akan mulai dirasakan. Baik, menurut Pak Adi apa ada langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti itu, Pak Adi? Kebetulan kami tidak berada di jalur yang memperhatikan langkah-langkah itu. Kami hanya menyajikan data yang terpotret dari keadaan ini. Baik. Dan mudah-mudahan para pihak yang berkecimpung di kegiatan ini mewaspadai situasi ini dan menggunakan informasi ini untuk menata kebijakannya ke depan, sehingga berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan bisa diantisipasi dan bisa dimitigasi. Baik, harapan kita semua seperti itu, Pak Adi ya. Ya. Pak Adi, menurut data kondisi inflasi di Bali, Pak Adi, dalam 3 bulan awal tahun 2020 ini seperti apa, Pak Adi? Iya, inflasi di Bali untuk mendukung penghitungan inflasi nasional diukur di 2 wilayah, yaitu di Kota Denpasar dan di kedua di Singaraja. Catatan kami dalam 3 bulan kemarin, Denpasar Januari mencatat inflasi positif 0,55, Februari 0,39, Maret 0,11, dan April deflasi 0,32. Januari, Februari, Maret menurun, dan April menurun lebih dalam lagi dalam bentuk deflasi 0,32. Kalau digabung Januari, Februari sampai dengan April, inflasi yang tercatat di Denpasar sebesar 0,74%, sementara kalau inflasi year on year bulan April untuk Denpasar adalah 2,53%. Itu Denpasar. Satu lagi adalah Singaraja. Januari kami mencatat inflasi 0,67, Februari 0,70, Maret 0,15, dan April deflasi 0,36. Deflasinya bahkan lebih dalam dari yang tercatat di Denpasar. Baik. Kalau agregat inflasi Januari sampai dengan April, Singaraja 1,17, inflasi year on year April tahun lalu sampai April sekarang 2,70%. Itulah gambarannya, dan yang kami ingin menyampaikan bahwa biasanya kita khawatir dengan inflasi tinggi, maka mungkin kita lega mendengar deflasi. Tetapi harap dipahami juga dalam situasi ini, deflasi kalau berlangsung berlarut-larut atau berulang-ulang bisa mencerminkan sebagai gejala menurunnya daya beli masyarakat. Maka pihak yang mengelola memperhatikan inflasi ini juga kiranya tidak lengah untuk menjaga kemungkinan dari timbulnya penurunan daya beli masyarakat. Baik Pak Adi. Pak Adi, informasi dari data seperti itu Pak Adi. Pak Adi, terakhir Pak Adi, harapan Pak Adi terhadap penanganan COVID-19 sehingga perekonomian masyarakat kembali normal. Pak Adi, silakan. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa yang pertama kali diharapkan adalah wabah ini segera berakhir. Yang sakit segera bisa tertangani dan tersembuhkan, yang belum tertular bisa dicegah untuk tidak tertular.
Dengan itu kemudian yang lain-lain saya kira akan bisa difikirkan, disiapkan, diprogramkan kemudian dengan lebih baik. Tidak salah kiranya kalau seluruh konsentrasi kita sekarang sudah curahkan saja dengan untuk itu menyembuhkan yang sudah sakit, mencegah mereka yang belum tertular supaya tidak tertular, dan kemudian bersama-sama mencoba berusaha menghentikan penularan wabah ini. Dan yang lain-lain, masyarakat juga punya daya tahan masing-masing, punya kreasi masing-masing untuk menjaga perekonomiannya masing-masing, dan saya yakin masing-masing akan mengakumulasi menjadi perbaikan ekonomi bersama. Setelah itu baru semua pihak terutama pemerintah bisa membuat rancangan yang lebih baik untuk dimulai dari melihat apa yang sudah rusak dari wabah ini, kemudian bagaimana memperbaiki yang rusak, dan yang kemudian bagaimana meningkatkan apa yang sudah pernah dicapai sebelumnya. Kira-kira itu. Ya, baik. Pak Adi, terima kasih banyak atas sharingnya terkait dengan data bagaimana kondisi ekspor impor Bali dalam pandemi COVID-19 ini, Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi, tetap sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Dan pemirsa, demikian Bisnis Bali News edisi kali ini Selasa 5 Mei 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.